Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi kita di pertemuan kedua fotografi dan kamera TV digital. Ya, sebelumnya mohon maaf juga ada keterlambatan dari saya untuk masukin di post. Tapi alhamdulillah insyaallah ini saya udah rekam lagi. Ya karena kita masih online dan saya juga belum bisa memberikan yang versi tatap muka virtual atau Zoom atau Google Meet. Jadi sementara ini kita menggunakan rekaman video dulu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan melihat nih apa aja sih yang ada di RPS atau silabus ya. Nah, ini dia yang ada di RPS. Yang pertama di sini bisa kita lihat. Yang pertama adalah pemahaman mahasiswa mengenai fotografi dan aplikasinya pada dunia kerja di bidang media dan keperluan komersial. Materinya ini penjelasan tentang dunia kerja. Contoh lingkup seorang fotografer ya kerja. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya juga akan ada pemahaman tentang tipe kamera, fungsi, prinsip dasar, cara kerja kamera, kamera inside and outside kamera, prinsip kerja kamera analog, DSLR dan lensa. Dan yang terakhir ini pertemuan ketiga atau keempat nanti ada tentang fitur-fitur pada kamera digital. Oke, kita lanjut dulu yang awal, yang atas, paling atas ya. Nah, pemahaman kita tentang fotografi gimana nih? Nah, kemarin saya juga udah baca-baca ya, yang udah kalian tulis di perkenalan pertemuan pertama itu. Jadi salah satunya disebut fotografi itu, saya tahu fotografi itu cuma sekedar fotografi itu hobi gitu ya, hobi. Nah, tapi ternyata fotografi juga bukan sekedar hobi ya. Kalau hobi mungkin kan suka ya, ini suka ya, hobi. Ada yang hobi masak, hobi melukis. Nah, ini hobi fotografi. Art gitu juga ya, bisa disebut juga ya, hobi, karena fotografi itu seni gitu ya, art misalnya, hobi. Oke, itu pemahaman yang pertama. Mungkin banyak orang tentang fotografi itu ya hobi gitu. Tapi ternyata ya kalau di dunia kerja gimana fotografi? Misalnya kita mungkin di sini ada banyak yang jurusannya PR atau markom. Nah, gimana tuh hobi di dunia PR atau di dunia markom? Ya misalnya gitu ya, kita kan namanya PR. PR itu kan adalah tugasnya tuh membuat suatu citra perusahaan supaya citra itu positif apa negatif. Nah, supaya positif, citranya supaya positif. Nah, jadi gimana tuh untuk membuat citra suatu perusahaan positif melalui fotografi? Nah, misalnya contohnya juga suatu perusahaan lagi ngadain acara apa gitu, event atau CSR atau apa ya. Biasanya kita tuh pengen acara itu diliput media atau bagaimana. Nah, itu kan untuk citra positif kan. Nah, kemudian foto yang seperti apa yang harus kita kasih ke media? Milih fotonya. Nah, mungkin bukan kita yang foto, tapi kita bisa yang milih foto ya kan. Nah, foto yang mana yang layak untuk kita kasih ke wartawan untuk advertorial kita, barang kita ngasihin press release gitu kan ya, kita kasih kan press release ke media beserta fotonya. Nah, minimal kita tuh bisa tuh milih mana foto yang layak untuk kita masukin di press release itu, sehingga itu bisa diterbitkan oleh pemretnya di dunia kerja. Terus bikin apa lagi? Banyak
Fotografi sering kita lihat di dunia kerja. Kalau ada yang kerja di bidang apa tadi namanya, di bidang fashion misalnya, pasti ada fotografi dong, fotografi fashion. Atau di dunia, saking terlalu luasnya jadi sampai saya jadi bingung mau nyontohinnya apa ya, di fashion misalnya. Atau kalian punya rumah makan, ya pasti perlu fotografi. Apalagi sekarang zamannya GoFood itu kan. Nah, di GoFood tuh ada gimana foto supaya bikin orang tuh jadi gitu, jadi ngiler ya ngelihat fotonya. Di dunia kerja seperti itu. Contoh itu baru fashion, baru makanan. Belum lagi yang lainnya, masih banyak lagi. Sampai kalian bikin iklan. Nah, itu udah termasuk juga ke namanya komersil ya, komersial. Jadi fotografi sangat luas, sampai nggak bisa gitu kita omongin sebenarnya kalau cuman sebentar aja, karena luas sekali. Cuman di sini saya bikin intinya aja bahwa fotografi sangat luas, mulai dari hobi, bahkan di dunia kerja kita sebagai PR, sebagai markom, gimana marketing communication kita sebagai seorang markom membuat citra yang positif ya, untuk menjual ya, namanya marketing ya, menjual apa yang kita jual, produk kita atau jasa kita lewat fotografi. Kemudian tadi di dunia komersial ya, kebanyakan sih iklan gitu ya, untuk iklan. Bahkan sebenarnya banyak lagi sih yang lainnya ya. Nah, kita masuk ke genrenya. Sebenarnya genre fotografi itu banyak banget. Di sini yang bisa ketulis cuma 4, karena kalau lebih dari 4 kecil-kecil ntar tulisannya. Tapi bisa nanti kalian bisa coba, kita nanti googling juga masih bisa ya. Nah, kita lihat di sini ada portrait, fotografi, wildlife, komersial, landscape, dan lain-lain. Ya, nah kalau kita coba googling, coba saya tes sambil saya cari di sini genre fotografi. Oh ya, ini dia nih. Ini dia. Kalau kita lihat di sini, genre fotografi ada 10. Katanya ada 10 genre fotografi. Ya. Kita lihat 10 genre. Ini baru 10, banyak lagi sebenarnya. Ada portrait tadi ya, fashion, fotografi pernikahan. Wah, mantap nih. Oh, saya termasuk penggiat fotografi pernikahan. Ya. Wedding fotografi, travel, jurnalistik, landscape, aerial, product, arsitektur, food atau makanan. Ya. Kita lihat tempat lain lagi. Wildlife, alam liar, landscape, pemandangan, jurnalistik, portrait, kekecilan ya, nggak kelihatan. Portrait, arsitektur, makro, street photography, fine art, still life. Still life ini benda-benda mati gitu ya. Produk-produk gitu, bikin katalog produk-produk misalnya, fashion fotografi dan lain-lain. Wah, banyak lah pokoknya, banyak sekali genre-genrenya. Oh, ini mungkin kemarin udah saya kasih lihat juga. Ini genre-genre yang saya foto juga. Nah, bagaimana misalnya kita bikin, orang pengen makan
pengen beli, jadi lapar ngelihat foto makanan. Nah, kita buat company profile, ya kan? Company profile kayak gimana fotonya? Ini contohnya juga. Gimana sih bikin suatu foto yang bikin orang jadi pengen ya, gitu kan, kesana atau jalan-jalan dan lain-lain. Jadi kira-kira nih kalau dari sini kira-kira kalian nih tertariknya tuh jadi bukan jadi ya, maksudnya suka sama genre fotografi yang mana kira-kira? Ada yang suka tuh ngelihat tadi. Ada yang pengen fotografi wildlife, asik ya, motoin satwa-satwa liar gitu ya. Makro tuh yang fotografi yang kecil-kecil gitu, lalat gitu ya. Moto kutu ya, dan lain-lain. Ya kalau saya salah satu penggiat fotografi wedding, salah satunya wedding fotografi ya, professional wedding photographer. Wih, keren ya. Ini salah satu fotonya nih yang dapat award tahun 2018. Ini ada bapak-bapak nangis yang air matanya netes. Waduh, alhamdulillah nih dapat award di tahun 2018, Asken Award winner. Waduh. Gitu. Nah, sekarang saya pengen nanya nih buat di pertemuan ini sama kalian sebagai salah satu tugas di forum ini. Nah, seberapa penting fotografi dalam profesi kamu sekarang? Kemarin kan udah perkenalan tuh, macam-macam tuh. Wah, fotografinya seberapa penting? Penting. Oh, jangan cuma dijawab gitu doang ya, tapi jawab yang lebih panjang, lebih dalam. Menurut saya standar-standar aja sih Pak untuk di profesi saya fotografi itu, karena profesi saya itu adalah bla 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 bla. Wah, menurut saya penting Pak fotografi, karena saya sebagai seorang PR ini bla 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 bla. Oke. Jadi saya mau tahu dulu deh, seberapa penting menurut kalian ya fotografi di bidang atau profesi kamu. Oke, tolong dijawab di forum ini, di forum pertemuan kedua ini. Oke, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa lanjut lagi, mulai masuk ke fitur-fitur DSLR dan lain-lain ya, kamera. Oke, jadi pertemuan kali ini mudah-mudahan bisa memahami dulu tentang fotografi dalam dunia kerja atau profesi ya. Tapi jawab dulu pertanyaan forum ini. Oke, terima kasih semuanya. Udah berapa menit nih? Cukup lah ya, sekitar 15 menit. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.